Injil hari ini berkisah tentang Tuhan Yesus yang sedang mengajar di suatu rumah ibadat pada hari Sabat. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, Dia melihat seorang perempuan yang tertunduk. Di dalam Mazmur, ketika sebelum liturgi kita selalu mendengar Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Injil hari ini dibacakan tentang orang yang tertunduk. Orang-orang yang tertunduk itu adalah kita semua yang memalingkan mata kita dari Tuhan. Karena kita terikat oleh kepahitan rohani, terikat oleh dosa, terikat oleh dendam pribadi kepada orang lain, sehingga kita merasa kita tidak layak melihat Kristus yang sedang mengajar pada hari ini di rumah ibadat. Seperti perempuan itu, ia terikat oleh iblis 18 tahun. Mungkin bertahun-tahun lamanya kita sebagai pribadi menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita, atau malah menyimpan kesalahan diri kita sendiri, sehingga kita tidak mau jujur kepada Allah. Menundukkan kepala kita dan melihat ke bumi, melihat segala sesuatu yang duniawi, dan bukan malah melihat Kristus dan melihat kerajaan Allah. Sehingga Injil hari ini adalah teguran untuk kita semua sebagai pribadi. Tuhan tidak diam dengan kebisuan kita. Tuhan tidak diam dengan keterikatan kita. Tuhan memanggil perempuan itu hari ini. Tuhan memanggil kita semua sebagai mempelai Kristus hari ini. Santo Kiril dari Alexandria mengatakan, kasih Allah menyentuh kita mendahului permohonan doa kita. Tanpa kita memohon, tanpa kita berdoa agar Tuhan melepaskan segala ikatan penyakit, dosa, dan iblis dari kehidupan kita, tanpa kita memohon agar Tuhan melepaskan kita dari dendam pribadi dan ikatan-ikatan kepahitan rohani, Tuhan hari ini datang kepada kita, memanggil kita semua seperti Dia memanggil perempuan yang tertunduk. Karena terikat oleh iblis 18 tahun lamanya. Menyentuh setiap pribadi kita agar kita sembuh, agar kita dipulihkan, sehingga kita tidak lagi tertunduk karena keterikatan dosa. Pada hari ini juga Injil berkisah tentang seorang pemimpin rumah ibadat yang dengan pengetahuan hukum-hukumnya
dengan ketaatannya yang buta. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, hal yang paling gelap adalah ketaatan tanpa kasih yang dilakukan oleh pemimpin rumah ibadat pada Injil hari ini. Dengan kemunafikannya dia menasehati Kristus. Ini hari Sabat adalah tidak layak penyembuhan dilakukan pada hari Sabat. Ini cerminan bagi kita semua yang sering menyalahgunakan hukum-hukum gerejawi, sering menyalahgunakan hukum-hukum sosial kita. Karena sesungguhnya hukum gerejawi itu diberikan kepada kita semua bukan untuk mengikat orang lain dengan kesalahan, bukan untuk menunjukkan dosa-dosa orang, bukan untuk menyindir orang, bukan untuk merendahkan martabat orang. Terkadang kita menunjuk orang lain, engkau salah, kanon ini salah, karena engkau melanggar kanon ini, karena engkau melanggar hukum ini, sehingga kita merendahkan martabat orang lain. Tujuan hukum semestinya adalah kasih. Seperti yang dikatakan Santo Yohanes Chrysostomus, tujuan hukum itu bukan mengikat orang, bukan membelenggu orang, tetapi membebaskan seperti Kristus hari ini. Tujuan hukum bukan mengutarakan penyakit orang, tetapi menyembuhkan saudara-saudara kita. Tujuan hukum bukan untuk merendahkan martabat orang, tetapi tujuan hukum adalah untuk memulihkan martabat orang. Terlebih lagi tujuan hukum adalah kasih. Jadi kita harus menghayati hukum-hukum gereja bukan dengan tangan telunjuk yang selalu menunjukkan kesalahan orang, tetapi menjadikan hukum itu sebagai terang di dalam hati kita masing-masing. Seperti surat Rasul Paulus pada hari ini, kita tidak dikatakan tinggal di dalam kegelapan sebelumnya, tetapi kita adalah kegelapan itu sendiri. Kamu adalah kegelapan. Tetapi ketika kamu sudah mengenakan Kristus, kamu menjadi terang. Terkadang terang yang kita sudah terima pada waktu pembaptisan itu pudar gara-gara kita berdosa lagi, terjatuh lagi. Tapi terang itu tidak akan pernah padam, karena ini adalah terangnya Kristus sendiri. Santo Serafim dari Saroh mengatakan, hadirkan damai sejahtera Kristus itu di dalam hatimu masing-masing, sehingga bahkan orang-orang di sekitarmu diselamatkan. Artinya berdamai dulu dengan diri kita sendiri sebelum kita membawa terang kepada orang lain. Cari dulu kesalahan diri kita sendiri, perbaiki dulu sehingga ada damai sejahtera di dalam hatimu,
sehingga terangmu benar-benar menyala dan memberikan terang bahkan kepada orang-orang di sekitarmu. Itu yang ingin dikatakan Injil hari ini, sehingga kita tidak menjadi hakim atas dosa dan kesalahan atau pelanggaran sesama kita. Tetapi aturan-aturan gerejawi itu akhirnya menjadi koreksi bagi diri kita sendiri, agar kita menjadi orang yang lebih baik, martabatnya lebih tinggi lagi, sehingga kita tidak lagi membungkukkan tubuh kita hanya melihat perkara-perkara yang ada di bawah, perkara-perkara dunia, sehingga kita merasa layak, dilayakkan oleh Kristus yang telah kita kenakan, untuk memandang Kristus pada hari ini, sehingga kita menjadi terang bagi sesama kita. Kita berseru pada hari ini kepada Kristus yang memanggil kita, Kristus yang datang kepada kita semua. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh